Halo sahabat berkebun semua, berjumpa lagi di channel Kiss Garden. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi ya kepada sahabat tentang manfaat ya atau kegunaan garam dapur bagi tanaman. Nah, ini adalah contoh ya tanaman yang saya aplikasikan garam dapur dan hasilnya tanaman saya ini tumbuh ya dengan subur ya, dan juga bisa berbuah dengan lebat. Nah, ini salah satu pohon tomat yang saya aplikasikan garam dapur. Nah, ini juga salah satu contoh ya. Ini adalah jambu air ya. Ini jambu citra, dia pertumbuhannya ya, lihat nih. Banyak sekali muncul tunas-tunas baru ya. Begitu juga dengan alpukat saya ini dan juga pohon mangga. Nah, langsung saja ya, di sini kita akan membahas ya tentang kandungan apa saja ya dan apa saja manfaat garam dapur ini ya untuk tanaman, dan juga apa saja bahaya ya pengaplikasian garam dapur yang berlebihan pada tanaman ya. Walaupun ya garam ini baik untuk tanaman ya atau tumbuhan, tetapi dibalik itu kalau kita mengaplikasikan ya garam ini berlebihan pada tanaman, itu juga bisa mengakibatkan tanaman kita menjadi layu ya, bahkan lebih parahnya bisa mati. Nah, yang pertama di sini saya akan menguraikan tentang kandungan ya. Jadi garam itu terdiri dari unsur NaCl, natrium dan juga klorida. Nah, natrium itu merupakan unsur mikro, juga begitu juga dengan unsur klorida itu juga merupakan unsur mikro, dibutuhkan oleh tanaman tetapi dalam jumlah yang sedikit. Nah, di mana unsur natrium ini juga bisa digunakan ya sebagai pengganti, atau misalnya tanaman kita kekurangan unsur kalium ya, bisa diganti dengan menggunakan natrium ini ya. Nah, fungsinya yaitu untuk memperkuat ya batang tanaman, dan juga mencegah kerontokan ya pada bunga maupun buah ya pada tanaman, dan juga memperkuat perakaran tanaman unsur dari natrium ini ya. Dan juga unsur klorida itu dia berperan untuk membantu proses fotosintesis pada tanaman kita. Nah, kemudian sekarang masuk pada kegunaan ya. Apa saja kegunaan ya manfaat dari garam dapur ini ya? Pertama yaitu memperkuat akar dan batang pada tanaman ya. Jadi tanaman itu bisa lebih kokoh jika diberikan unsur natrium dan klorida ini. Kemudian yang saya katakan tadi, dia bisa mencegah kerontokan pada bunga ya dan juga buah. Kemudian unsur natrium dan klorida pada garam dapur ini juga mampu membuat ya buah ya pada tanaman kita itu menjadi lebih manis. Nah, kemudian unsur yang terkandung dalam garam ini juga bisa ya membuat tanaman kita ini menjadi lebih tahan atau lebih kebal dari serangan
hama ya, maupun bakteri patogen lainnya ya, baik itu dari daun maupun bakteri patogen yang terdapat pada akar-akar tanaman. Nah, kemudian juga dapat digunakan untuk menetralkan atau menekan pH tanah ya, atau media tanam kita. Nah, kemudian ya, garam ini juga dapat mencegah ya keriting pada daun ya, terutama pada tanaman cabai. Nah, untuk pengaplikasiannya ya, sekarang kita masuk pada pengaplikasiannya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ya air bersih ya sebanyak 1 liter ya kurang lebih. Di sini kita bisa menggunakan garam halus ya maupun garam kasar, tergantung yang ada saja di rumah sahabat masing-masing. Nah, untuk perbandingannya di sini saya menggunakan ya setengah sendok makan yang kemudian saya larutkan dalam 1 liter air. Nah, kita larutkan seperti ini. Nah, dan untuk pengaplikasiannya pada tanaman itu dikira-kira ya sahabat, itu tergantung pada besar tanaman dan juga usia tanaman. Jadi disesuaikan ya dengan feeling sahabat masing-masing ya. Saya larutkan dulu semua. Setelah ini saya langsung saja ya siramkan secukupnya saja, jangan terlalu banyak ya. Nah, seperti ini. Jika kita mengaplikasikan ya sahabat, kita masuk pada bahaya dari pemberian garam yang berlebihan pada tanaman ya. Jika terlalu banyak, ini akan menghambat pertumbuhan sel-sel pada tanaman ya. Kemudian yang kedua, dia bisa menyebabkan tanaman ya kita menjadi layu ya, bahkan mati karena kandungan garam yang berlebihan pada media tanam kita ini itu menyebabkan tekanan osmosis dalam tanah itu menjadi lebih tinggi, sehingga yang menyerap air lebih banyak itu bukan tanaman tetapi malah tanah yang menyerap air. Nah, sehingga membuat tanaman kita itu menjadi tidak dapat menyerap air, dia kemudian layu dan bahkan menjadi mati ya. Jadi pengaplikasiannya itu cukup 1 minggu 1 kali ya, bisa dengan cara dikocorkan dan juga bisa dengan cara disemprot ya menggunakan botol spray. Untuk misalnya cabai ya, daun cabai yang keriting itu bisa disemprot ya dengan menggunakan botol spray. Kemudian untuk pengendalian hama juga ya pada daun dan cabang-cabang tanaman itu juga bisa disemprot. Nah, ingat garam ini baik untuk tanaman tetapi jangan juga berlebihan ya, karena dampaknya bisa sangat fatal bagi tanaman kita. Nah, saya kira demikian ya video tentang apa saja ya manfaat dan kemudian apa saja bahaya yang bisa ditimbulkan ya dari proses pemberian atau pengaplikasian garam dapur pada tanaman ya. Demikian sahabat, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.